Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NIM E 2019-2047. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah 2, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam. Jadi kita harus mengetahui poin-poin penting yang terdapat dalam ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam ini. Yang pertama, itu pengertian ekonomi terbuka atau yang disebut dengan ekonomi 4 sektor. Perekonomian terbuka adalah perekonomian suatu negara yang terlibat luas dalam perdagangan antar negara. Dalam pengertian lain, perekonomian terbuka juga disebut sebagai perekonomian 4 sektor yang memang mencakup 4 kriteria, yaitu rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan luar negeri. Ekonomi terbuka berarti bahwa ada pasar keempat di dalam proses perekonomian tersebut, yaitu pasar luar negeri. Yang kedua, konsekuensi dari perekonomian terbuka. Adanya pasar luar negeri mempunyai konsekuensi yang lebih lanjut terhadap pasar-pasar lainnya. Khususnya ada konsekuensi penting yang menyangkut penyesuaian pengertian 3 konsep, yaitu yang pertama adalah permintaan agregat di pasar barang. Permintaan agregat tidak lagi terbatas pada permintaan yang berasal dari luar negeri. Permintaan agregat digunakan untuk menentukan posisi keseimbangan di pasar barang dalam negeri. Yang kedua, jumlah uang yang beredar dari pasar barang. Pada sisi permintaan akan uang, ada satu faktor tambahan yang menentukannya, yaitu tingkat bunga di luar negeri. Yang ketiga, harga barang atau jasa. Dalam perekonomian terbuka, kita tidak lagi hanya mempunyai satu tingkat harga umum, tetapi paling tidak ada 2 tingkat umum, yaitu tingkat harga umum yang berlaku di dalam negeri dan tingkat harga umum yang berlaku di luar negeri. Yang ketiga adalah sirkulasi aliran pendapatan. Nah, saya jelaskan untuk sirkulasi aliran pendapatannya, yaitu penggunaan faktor-faktor produksi oleh perusahaan sehingga terjadi aliran pendapatan pada sektor rumah tangga. Perusahaan membayar pajak pada pemerintah, lalu rumah tangga itu membayar pajak pada pemerintah. Rumah tangga melakukan konsumsi barang-barang yang diproduksi perusahaan dalam negeri, lalu rumah tangga itu melakukan konsumsi luar negeri atau yang disebut dengan impor. Terus sektor rumah tangga itu menabung pada institusi-institusi keuangan. Nah, jadi institusi keuangan itu meminjamkan modal kepada investor, lalu investor menanamkan modalnya untuk menambah kemampuan perusahaan untuk memproduksi atau investasi. Pemerintah melakukan pembelanjaan dalam negeri, lalu perusahaan menjual barang produksi ke luar negeri atau yang disebut dengan ekspor. Poin yang keempat di sini adalah komponen pengeluaran agregat. Ada 3 komponen. Yang pertama adalah konsumsi rumah tangga atas barang-barang yang dihasilkan atau CDN. Yang kedua, investasi perusahaan atau I. Yang ketiga, pengeluaran pemerintah atas barang dan jasa yang diperoleh dalam negeri atau G. Ekspor di sini simbolnya adalah X dan impor simbolnya adalah M, sehingga AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung. Faktor yang poin yang kelima di sini adalah faktor penentu ekspor. Ada 4 faktor. Yang pertama itu adalah apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Yang kedua adalah mutu barang. Maksudnya mutu dan harga barang yang diekspor tersebut haruslah paling sedikit sama baiknya dengan yang diperjualbelikan dalam pasaran luar negeri. Yang ketiga adalah cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Sangat penting peranannya dalam menentukan ekspor suatu negara. Jadi semakin banyak jenis barang yang mempunyai keistimewaan yang sedemikian yang dihasilkan oleh suatu negara, maka semakin banyak ekspor yang dapat dilakukan. Yang keempat, kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Poin yang keenam di sini adalah faktor penentu impor. Ada 4 faktor juga. Yang pertama itu adalah tingkat pendapatan negara. Yang kedua, inflasi dalam negeri. Yang ketiga, kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat adalah cita rasa konsumen. Nah, untuk poin yang ketujuh di sini adalah keseimbangan perekonomian terbuka. Penawaran dan pengeluaran agregat. Penawaran agregat atau AS terdiri atas barang yang diproduksi di dalam negeri yang meliputi pendapatan nasional atau Y serta barang yang diimpor
dari luar negeri. Jadi persamaannya AS sama dengan Y ditambah M. Penawaran agregat atau AE meliputi 5 komponen. Yang pertama adalah pengeluaran rumah tangga atas barang yang diproduksi di dalam negeri atau CDN. Yang kedua adalah investasi swasta atau I. Yang ketiga adalah pengeluaran pemerintah atau G. Yang keempat adalah ekspor atau X. Dan yang kelima adalah pengeluaran ke atas impor atau M. Jadi persamaannya di sini adalah AE sama dengan CDN ditambah I ditambah G ditambah X dan ditambah M. Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran dalam negeri atau CDN dan pengeluaran atas barang-barang impor atau M. Jadi persamaannya di sini adalah C sama dengan CDN ditambah M. Sehingga persamaan di atas AE dapat disederhanakan menjadi AE sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y ditambah M sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah X, atau Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung. Suntikan dan bocoran. Nah, jadi keseimbangan dicapai ketika I ditambah G ditambah X sama dengan S ditambah T ditambah M. Pendapatan disposibel merupakan sisa pendapatan nasional dikurangi dengan pajak-pajak. YD sama dengan Y dikurangi pajak perusahaan dikurangi pajak individu, atau YD sama dengan Y dikurangi T. Selanjutnya, pendapatan disposibel digunakan untuk membeli barang dalam negeri dan impor dan ditabung. Jadi C sama dengan CD ditambah M untuk ditabung sebanyak S. Dengan demikian, keseimbangan perekonomian terbuka tercapai apabila Y dikurangi T sama dengan C ditambah S, atau Y sama dengan C ditambah S ditambah T, di mana C itu merupakan pengeluaran rumah tangga membeli barang dalam negeri dan impor, sehingga Y sama dengan C ditambah I ditambah G ditambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung. Dengan demikian, pendapatan nasional perekonomian terbuka mencapai keseimbangan pendapatan nasional. Jadi berlaku persamaan C ditambah I ditambah G dikurangi C ditambah I ditambah G dalam kurung X dikurangi M tutup kurung sama dengan C ditambah S ditambah T. Nah, poin yang ke-8 di sini adalah perekonomian terbuka pada sistem ekonomi Islam. Menurut Manan, prinsip dasar yang telah ditetapkan Islam mengenai perdagangan dan niaga adalah tolak ukur dan kejujuran, kepercayaan dan ketulusan. Sejarah telah membuktikan bahwa Islam telah menganjurkan perdagangan internasional. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.